Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Math Class. Jadi kali ini kita akan membahas materi Pitagoras kelas 8. Yuk disimak baik-baik. Di Pulau Samos, yang tepatnya di negara Yunani, lahirlah Pitagoras yang akan menjadi cikal bakal penemu teorema Pitagoras. Selama hidupnya, Pitagoras suka berkelana ke berbagai tempat seperti Mesir, Babylona, dan akhirnya menetap di Italia dan mendirikan sekolah Pitagorean. Walaupun menggunakan namanya, bukanlah Pitagoras yang pertama kali menemukan formulasi Pitagoras. Berdasarkan catatan sejarah, orang-orang di peradaban kuno ternyata sudah memiliki pemahaman tentang relasi antar sisi segitiga siku-siku. Teorema Pitagoras berbunyi, dalam suatu segitiga siku-siku, jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang saling tegak lurus sama dengan kuadrat dari sisi miringnya. Sekarang kita bahas tentang segitiga siku-siku yang memang berkaitan erat dengan teorema Pitagoras. Dengan menggunakan Pitagoras, kita dapat mencari panjang sisi miring atau hipotenusa, sisi tegak dan sisi lurus suatu segitiga siku-siku. Oke, jadi pada teorema Pitagoras sesuai dengan bunyinya, sisi miring atau hipotenusa suatu segitiga siku-siku itu panjangnya diperoleh dengan jumlah kuadrat dari kedua sisi lainnya. Nah, pada segitiga siku-siku di gambar ini kan terdapat 3 sudut tuh, ada sudut A, sudut B, sudut C. Dia dikatakan suatu segitiga siku-siku karena salah satu sisinya yaitu sudut B ini membentuk sudut siku-siku yang besarnya adalah 90 derajat. Sedangkan sudut A dan sudut C itu besarnya adalah 45 derajat. Seperti itu. Nah, hipotenusa atau sisi miring pada segitiga ini itu adalah sisi C, sehingga sisi C kuadrat itu panjangnya adalah jumlah kuadrat dari sisi A dan sisi B, sehingga C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Sedangkan kalau kita mau mencari sisi C saja tanpa ada kuadratnya, tinggal kita akarkan saja akar dari jumlah kuadrat sisi A dan sisi B, seperti itu. Sehingga teorema Pitagoras itu kita dapat rumuskan sebagai berikut. Untuk sisi C atau sisi miring atau hipotenusa dari segitiga siku-siku ini diperoleh dengan cara jumlah kuadrat dari sisi lainnya, yaitu sisi A dan sisi B. Sedangkan untuk mencari sisi A yang sisi tegak seperti ini, itu didapat dengan mengurangkan kuadrat dari sisi C dikurangkan dengan sisi B, dan tentunya dikuadratkan dulu ya. Lalu untuk mencari sisi B kuadrat ini diperoleh dengan mengurangkan sisi C atau hipotenusa itu dengan sisi satunya atau dengan sisi A, seperti itu. Nah, kita langsung aja ke contohnya. Nah, pada soal ini yang ditanyakan itu adalah sisi C atau sisi AC yang merupakan hipotenusa atau sisi miring segitiga siku-siku ABC. Nah, cara mencarinya sesuai dengan rumusan Pitagoras tadi adalah C kuadrat itu sama dengan A kuadrat, sisi yang tegak dikuadratkan kemudian ditambah dengan sisi yang lurus, kita simbolkan dengan B kuadrat. Atau dengan kata lain langsung aja kita akarkan A kuadrat ditambah B kuadrat seperti ini. Nah, tinggal kita masukkan saja angkanya. Untuk sisi A atau sisi AB itu adalah sisi yang tegak, bisa juga sisi yang lurus terlebih dahulu gitu ya. Cuman supaya tetap konsisten, maka sisi A itu adalah sisi yang tegak dan sisi B itu adalah sisi yang lurus, seperti itu ya. Nah, panjangnya sisi A atau sisi AB itu adalah 3 cm, berarti kita tinggal masukkan saja angkanya dengan 3, lalu kita kuadratkan, jangan lupa dikuadratkan, kemudian ditambah dengan sisi B atau sisi yang lurus
itu adalah panjangnya 4 cm, lalu kita kuadratkan juga. Setelah itu baru bisa kita kuadratkan masing-masing. 3 kuadrat adalah 9, ditambah 4 kuadrat adalah 16. Kemudian kita jumlahkan 9 tambah 16 adalah 25. Nah, akar dari 25 itu adalah 5. Jadi, panjang sisi C atau hipotenusa dari segitiga ABC adalah 5 cm. Oke, untuk soal selanjutnya itu kita akan mencari sisi yang tegak. Berarti ini kita tidak mencari sisi miring atau hipotenusa suatu segitiga siku-siku. Caranya sesuai dengan rumusan Pythagoras, itu yang dicari adalah sisi tegak atau sisi AB. Ya udah, cara mengingatnya, kalau yang dicari itu adalah sisi miring atau AC, tinggal kita jumlahkan saja kuadrat dari kedua sisi lainnya. Nah, jika yang dicari adalah sisi yang tegak atau sisi AB, berarti sisi yang miring ini dikuadratkan, kemudian kita kurangkan dengan sisi yang lurus dan juga dikuadratkan sisi lurusnya. Ya, jadi karena yang ditanyakan adalah sisi A atau sisi AB kuadrat, itu diperoleh dengan, kalau sesuai rumusan tadi, C kuadrat dikurang B kuadrat. Atau dengan kata lain, C ini adalah sisi miring, yaitu AC, sisi AC dikuadratkan dikurang dengan sisi B. Sisi B itu adalah sisi BC, jangan lupa dikuadratkan. Nah, untuk mencari sisi A saja, tinggal kita akarkan saja. Rumusnya masih ya. Tinggal kita masukkan aja angkanya. Untuk sisi panjang sisi AC itu adalah 17 cm dikuadratkan, kemudian kita kurangkan dengan sisi BC yaitu 15 dikuadratkan. Nah, 17 kuadrat ini adalah 289, bisa kalian cek sendiri, dikurang dengan 225 untuk 15 kuadrat. Ini adalah itu 64, berarti akar dari 64 itu adalah 8 cm, berarti panjang sisi A ini adalah 8 cm. Nah, untuk soal terakhir, yaitu yang ditanyakan adalah sisi yang lurus atau sisi B. Nah, sesuai rumusan tadi, kalau kita mau mencari sisi yang lurus atau sisi B, ya udah sisi miring atau sisi C dikuadratkan, kemudian kita kurangkan dengan sisi tegak atau A kuadrat, gitu ya. Jadi patokannya kalau yang dicari itu adalah sisi miring atau hipotenusa, jumlahkan kedua sisi lainnya, tapi jangan lupa dikuadratkan dulu. Nah, kalau yang dicari adalah sisi yang tegak, nih ya, sisi yang A yang tegak itu dicari diperoleh dengan sisi miring dikurangkan dengan sisi yang lurus. Kalau yang dicari adalah sisi yang lurus, sisi miring dikurang dengan sisi tegak, gitu ya. Nah, kalau pada soal ini, karena yang dicari itu adalah sisi yang lurus, berarti B kuadrat. C ini adalah sisi AC, kemudian kita kuadratkan dikurang sisi A. Sisi A itu adalah sisi yang tegak, yaitu AB, kita kuadratkan. Nah, untuk B saja itu berarti tinggal kita akarkan saja, AC kuadrat dikurang dengan AB kuadrat. Nah, tinggal kita masukkan angkanya. AC itu panjangnya adalah 8 cm, kemudian kita kuadratkan dikurang dengan sisi AB yaitu 6 dikuadratkan. 8 kuadrat itu adalah 64 dikurang 6 kuadrat adalah 36. Ini kita kurangkan sama dengan 28. Nah, karena 28 ini nilai akarnya itu tuh nggak bisa kita hafal, berarti kita pecah aja.
kita cari kombinasi dari dua angka yang salah satu angkanya itu bisa diakarkan. Berarti kalau 28 ini kan kemungkinannya adalah 1 dikali 28, kemudian 2 dikalikan 14, lalu 3 tidak ada, berarti langsung 4 dikalikan 7 gitu ya. Nah, dari kombinasi 3 pasang ini, nah perkalian ini ya, nah salah satu angka yang bisa diakarkan itu adalah kombinasi 4 dan 7. Berarti ini kita pecah menjadi 4 dikali 7, kita pecah lagi sesuai dengan sifat dari bilangan akar. Nah, akar 4 ini adalah 2, berarti akar 7 tidak bisa diakarkan, berarti 2 akar 7. Berarti panjang dari sisi B itu adalah 2 akar 7. Seperti itu. Thank you everyone. Thank you Elmar. Boom.